Hai, perkenalkan nama saya Vivin Angelina Dahi. Semangat terus buat tim CF Official dan jangan lupa like, comment, and subscribe videonya dan share juga ke semua teman-teman. Alasan masuk ke akun CF Official itu untuk menjalin tali persaudaraan lebih dekat sama saudara-saudara satu tim. Dan dulu sebelum kita membuat akun ini, di saat kita lagi di saat kita lagi jalan-jalan mau ke pantai, walaupun waktu itu sih saya masih belum ikut ya, tapi udah ada programnya sebelumnya. Saudara-saudara punya ide gimana caranya supaya kita ada suatu momen atau suatu kenang-kenangan kedepannya dari kita yang sekarang hingga nantinya gimana supaya kita buat satu video. Nah, makanya terjadilah suatu ketika ada ide dari salah satu saudara, mending buat akun YouTube aja atau buat akun salah satu akun buat kita yang bersaudara, walaupun yang tali persaudaraan kita itu bukan satu darah, tetapi kita kayak sepupuan, terus kan karena kita di sini kan masih saudara sepupu, kita itu harus tetap menjalin kedekatan yang lebih dekat lagi, karena kan sifat kita agak berbeda-beda lah ya. Makanya terjadilah pembuatan akun CF Official ini, dan akhirnya kita semua setuju lah membuat akun CF Official. Terus alasannya lagi supaya juga ini nantinya CF Official ini ya kembang ke depannya ya, buat saudara-saudara semua, supaya juga tali persaudaraan kita tidak putus ya, dan supaya baik-baik aja ke depannya. Termotivasi dari manakah kita bisa termotivasi dari mana saya bisa masuk ke CF Official? Itu kan termotivasi dari akun YouTuber seperti Ria Ricis. Ria Ricis dulu itu nggak punya apa-apa, jadi punya apa-apa sekarang itu gara-gara dia membuat video akun YouTube yang seperti sekarang. Dia bisa pergi kemana aja, bikin momen seperti ya si Ata, dia yang nggak punya apa-apa jadi punya apa-apa setelah membuat salah satu akun YouTube buat memotivasi orang lain, dan sehingga kita yang nonton sendiri, saya yang nonton sendiri jadi termotivasi gimana supaya saya itu bisa sama kayak mereka membahagiakan orang tua dari hasil mereka bersusah payah menjalin dari awal, dari nol hingga sampai sekarang. Itu termotivasi dari mereka. Salah satunya juga sama Om Deddy Kombusar. Deddy Kombusar itu kan yang awalnya pesulap, sekarang dia jadi youtuber yang terkenal dan membantu orang banyak. Itu yang termotivasi. Yang orangnya yang dari kecil yang nggak punya apa-apa dia bisa bantu, seperti tukang ojek, dokter yang sekarang ini viral, dokter tuh yang sekarang ini viral membantu orang yang sedang sakit COVID aja, sakit keras, itu dia bantu dengan uang gajinya itu beli obat mahal. Itu salah satu yang dibantu oleh Om Deddy Kombusar. Harapan kedepannya buat CF Official, pengenlah membantu orang banyak, pengen juga akun YouTube ini juga berkembang lah ya. Salah satunya juga pengen nanti ada program-program, kalau nantinya ini CF Official bisa berkembang ke depannya, ini juga harus dibuat salah satu program untuk membantu orang banyak yang setidaknya lah ya, yang nggak punya gitu kan, setidaknya kita punya sesuatu nggak harus dari uang. Dia nggak punya makanan aja sekarang kan, yang orang-orang yang kita lihat di setiap jalan itu nggak punya makan, mulai dari situlah kita bantu mereka. Tapi bukan berarti juga terus-terusan kita bantu dari hal yang baik,
kita menuntut mereka ke hal yang benar gitu. Jadi kita itu nggak harus ya beginilah kita harus terus bantu satu orang. Enggak, kita di sini juga harus melihatlah seperti apa orangnya punya atau enggak. Itu kita lihat dari kondisinya, dia orangnya ini bisa nggak gitu. Contohnya kan yang sekarang ini ya kayak ada seorang yang dibuang oleh anaknya sendiri, yang menuntut ayahnya sendiri, dari ayahnya nggak punya, dia tuntut lagi ayahnya. Nah dari situlah kita bantu. Bukan berarti kita harus bantu segala-galanya, enggak. Secukupnya aja kita bantu. Kita harus ada sukarela juga buat orang gitu. Partner tim paling dekat. Saudara, itu bukan saudara-saudara, saudara sepupu. Ya saya sebutin namanya sih, ya Kak Nancy lah ya, Nancy Mardalena. Itu saudara sepupu. Sebetulnya sih bukan dekat banget, tapi karena satu rumah sering komunikasi ya bisa dibilang lah dekat ya. Setiap ada kita mengeluh, aku mengeluh, saya aja mengeluh, itu minta solusinya dari dia, ceritanya sama dia, semuanya sama dia, masih didengerin, masih dikasih solusi. Orangnya ya cukup baik lah ya, dibilang baik, ramah. Tapi walaupun orangnya juga ya terkadang lah suka emosian, ya namanya juga orang kan pasti ada rasa-rasa emosi lah kalau kita membuat kesalahan. Deskripsi sesuatu teman dalam satu tim itu, yang pertama Abang Cicus, Franz Cicus, itu abang paling dibilang paling tertua lah di keluarga besar. Ini bukan cuma keluarga sendiri, keluarga besar. Abang Cicus orangnya ya kalau dibilang ya menuntut bukan dalam hal kejahatan, enggak, itu dalam hal kebaikan. Memaksa mungkin kalau menurut abang itu kan apa ya, menurut abang itu lebih baik buat kita kan, tapi kalau menurut kita beda-beda. Kalau contohnya aku disuruh cepet, itu menurut aku kan nggak baik kan. Ini juga masih belum siap-siap udah disuruh cepet gitu. Kalau memaksa juga nggak begitu memaksa, hanya aja kalau orangnya maunya ya harus begini. Kalau contohnya kita ngasih solusi nggak berterima, itu juga yang nggak kita ngerasain ya aku kasih solusi dia nggak nerima gitu. Itu Abang Cicus bukan menuntut, bukan menuntut sih, tapi lebih bagusnya itu dia maunya ya yang dia bilang itu ya itu buat kebaikan, itu buat memotivasi, memberikan kita motivasi yang semacamnya, memotivasi kita lah supaya lebih cepat bergerak dalam hal kita pergi. Itu kalau mau pergi, itu kalau diajak kemana-mana itu harus lebih cepat, lebih ligat lagi gitu. Kalau kedua Kak Nancy orangnya agak lama banget, tapi orangnya baik. Satu hal dari Kak Nancy itu yang paling bukannya nggak senang ya, tapi senang sih sebetulnya, cemberutnya. Ngelihat mukanya kita udah takut mau ngomong apa. Orangnya juga kalau kita disuruh itu harus lebih diturutin. Kalau nggak diturutin udah ngambek. Nah anaknya suka ngambek, itu aja. Terus nggak mau dibanding-bandingin dengan orang lain, dia maunya jadi diri sendiri gitu. Saya orangnya keras kepala, nggak mau dibilangin. Dengar secepat itu. Terus saya orangnya nggak peduli sama orang lain, tapi bukan berarti nggak pedulinya itu nggak mau memikirkan sesuatu. Punya orang mau ceritain kita di mana aja, nggak peduli. Mau lu ceritain saya beginilah si Wiwi lah, beginilah, nggak peduli saya begitu. Mau lu omongin apapun juga, itu yang aku nggak peduliin. Tapi kalau sama orang lain ada rasa kasihan, ada rasa peduli dalam hal, kalau contohnya kan
kayak nonton video gitu kan, video yang sekarang orang tuanya dipukul, itu mah seakan-akan kebayang gitu dalam pemikiran, ya kan, ini kenapa mereka membuang orang tua mereka sendiri, sedangkan saya yang punya orang tua sering marah-marah. Tapi yang saya termotivasi dari mereka itu, untung saya nggak seperti mereka membuang orang tua saya, memaki-maki orang tua saya. Itulah yang termotivasi dari mereka yang sering melakukan itu pada orang tua mereka. Inayat orangnya baik, saling membantu, walaupun terkadang bikin orang kesal setiap ngomong ya, tapi sifatnya itu benar-benar baik, tulus membantu orang. Saya aja nggak punya uang, minta sama dia aja dia berikan. Tapi di saat dia nggak punya, dia bilang nggak punya, jangan kita juga memaksa gitu. Kalau Inayat, si Putra orangnya terlalu menuntut, apa-apa menuntut gitu. Jadi kalau nggak diturutin udah marah, itu si Putra sifatnya begitu. Terus satu hal, kebanyakan lihat sini, lihat cewek sini dia suka, lihat cewek sini dia suka, begitulah si Putra. Si Kasiska lembut, tapi di saat dia juga udah kesel sama orang itu, pasti dia nggak marah, hanya aja dia pendem atau dia ceritain ke orang yang lebih dekat dia akan ceritain di situ. Si Salvenda, aku juga nggak ngerti dah itu anak seperti apa, susah juga ditebaknya. Kenapa ngelihat dia aja itu dibikin orang ketawa, ngelihat dia aja kemana-mana dia juga udah ketawa. Enggak gimana ya, sifatnya itu ya, kalau dibilang juga pemarah bukan, pelawak juga bukan, pemalas juga bukan, tapi ya ditebak aja lah ya. Sifat orang yang sering senyum, memberikan juga. Terkadang kalau disuruh sih ya mau, tapi hanya aja susah ditebak sifatnya. Yang penting intinya aja anaknya itu murah senyum pada orang ya. Kalau dibilang sih, kalau dia punya jodoh nantinya bisa membahagiakan keluarganya. Kalau terdampar di suatu pulau, pengennya sama siapa ya, pengennya yang sudah berpengalaman. Walaupun juga nggak berpengalaman juga yang di bidang pulau juga gak masalah, hanya aja saling memberikan solusi gimana caranya di pulau tersebut kita keluar dari pulau yang kita terdampar itu, kita bisa keluar dari pulau itu ke dimana pulau kita tadi berada. Bisanya sih hanya sebetulnya sih sama Bang Cicus ya, Bang Frans Cicus, karena Bang Cicus juga punya pengalaman lah ya di bidang pergi ke pulau. Seperti di pulau mana aja juga dia bisa. Nah kan Abang Cis itu kan punya pengalaman dulu di saat dia pergi berkemah, pergi organisasi seperti camping di suatu tempat ya. Bang Cicus lah bisa membantu kita untuk bisa keluar dari pulau kita terdampar gitu. Kalau berapa tahun di Jakarta itu udah 3 tahun. Dari tahun 2018 lulus sekolah, saya nggak langsung berangkat ke Jakarta. Selesai pamitan sekolah, bapaknya Bang Cicus datang ke Nias
itu menyelesaikan suatu masalah di Nias. Karena kan bapaknya Abang Titus itu adalah paman saya. Dia itu seorang pengacara, datang ke Nias dan menyampaikan ke mama, gimana kalau anak ini dibawa aja ke Jakarta supaya lebih banyak pengalamannya di sana daripada di kampung. Ya kampung sekecil itu kita hanya ketemu dengan orang-orang yang sama. Kita nggak pernah ke kota, kita bukan anak kota, kita anak kampung. Yang darinya tadi kita anak kampung, kita diajak ke Jakarta, melihat kota, melihat bagaimana indahnya namanya kota Jakarta, betapa luasnya yang namanya kota Jakarta. Dari situ papanya abang Cicus datang ke Nias menyelesaikan masalah. Seminggu sebelum berangkat dari Nias ke Jakarta itu udah bicara sama mama. Dari situ ya mungkin karena anak pertama berat hati kali ya. Ya kurang tahu sih berat hati atau gimana-gimananya, yang penting berangkat dari Nias itu kita nggak bayar ongkos lah ya, bisa dibilang nggak bayar ongkos, sama nggak dibayar ongkos dari orang tua, kita dibayar ongkosnya dari bapaknya abang. Segitu baiknya dia kepada anaknya, segitu baiknya dia kepada ponakannya. Dia membeli tiket dari Nias ke Jakarta itu tiket itu kalau sekarang sih, kalau sekarang lah ya, mikir dari 2018 mungkin tiketnya agak murah lah ya. Tapi kalau sekarang kan tiketnya itu mahal. Nggak segampang dari kita ke Nias dibantu sama orang tua yang paman sendiri, dibantu dari Nias ke Jakarta, dibeli tiket. Kita sekarang mau pulang itu susah payah nyari uangnya. Dari kita kerja sekarang gitu, walaupun udah berapa kali kerja, dari situ dari Nias ke Jakarta itu 2 kali transit, dari Nias ke Medan, dari Medan ke Jakarta. Saya nggak dijemput, kita bareng dari bandara Soekarno Hatta. Pas nyampe Medan dulu pas nyampe Medan, ya betapa bahagianya lah melihat Medan, walaupun hanya bandara ya, bandara Medan. Itu baru nyampe Kuala Namu Medan, itu baru nyampe situ aja udah bahagia, udah bisa keluar lah dari kampung ke kota. Itu udah ngelihat dunia ya, kayak anak baru lahir, baru buka mata gitu kan. Dari Medan lagi nunggu dari situ ya berapa jam lah ya, kita transit lagi dari Medan ke Bandara Soekarno Hatta. Ya dari situlah mulai kebahagiaan yang sesungguhnya, melihat bagaimana tingginya apartemen yang hanya lihat dari TV, bisa langsung melihat dari mata sendiri. Melihat jalan raya yang begitu ramai di TV, melihat dengan mata kepala sendiri. Melihat keramaian dari TV, itu melihat dengan mata kepala sendiri. Begitulah kebahagiaan di saat kita keluar dari kampung yang begitu kecil, begitu sempit, ke kota. Ya nyampe sini nggak langsung dapat kerja. Itu beberapa minggu atau hampir sebulan lah ya, baru dapat kerja lagi. Kerjanya di restoran nggak jauh dari rumah. Itu sebagai waiters itu sebagai pelayan. Keterima jadi sebagai pelayan itu sama alias 2 bulan lah ya kerja di situ. Keluar dari situ itu, resign dari situ itu mencari pekerjaan lagi itu untuk menambah pengalaman lagi ya. Bukan berarti kalau kita udah dapat satu kerjaan kita harus tetap di situ aja, enggak. Kita harus mencari pengalaman lebih bagus lagi gitu. Nyampe resign dari restoran Kawali ya, terdapatlah pekerjaan lagi di satu kantor, bagian kantor lah ya, kerjanya di kantor ya, intinya aja kerjanya di kantor. Resign dari situ, kerjanya lagi di gara-gara pandemi
resign dari situ ya COVID ya, yang sekarang ini dunia terguncang dengan COVID, meninggalnya semua orang-orang. Resign dari situ baru kerjanya dimulai dari awal lagi di salah satu Pop Ice, toko minuman Pop Ice. Itu kerja dari situ selama 6 bulan. Keluar dari situ karena pulangnya itu agak malaman ya. Saudara-saudara juga mungkin ada yang khawatir karena emang nggak jauh, hanya aja khawatir karena malam pulangnya. Dari berangkat pagi jam 10, pulangnya agak malam jam 11, jam 12 baru nyampe rumah. Pasti ditanya, ini anak kemana? Kenapa pulangnya jam segini? Ini bukan waktunya kerja gitu kan. Kalau yang saudara-saudara sekarang kan mungkin kerjanya ya ada yang pulang sore, ada yang pulang siang gitu ya. Hanya saya sendiri yang pulang malam, makanya resign dari situ, nyari kerja lagi, nyari pengalaman lagi. Akhirnya ketemulah pekerjaan yang mungkinlah lebih baik, yang dimulai dari awal lagi hingga sampai sekarang kerja di salah satu perusahaan yang ya lumayan besar lah ya, bisa dibilang ya, walaupun hanya kita pendidikan SMA, belum sarjana, tapi masih dibutuhkan kita untuk bekerja di situ untuk menambah pengalaman, memberikan yang terbaik gitu di situ. Pertama kali kegiatan sekarang masih kerja. Kalau soal pengalaman kerja tadi kan udah saya ceritain lah ya. Target setelah kerja itu, sebenarnya sih targetnya kalau sekarang kan nggak mungkin ya, udah karena kan baru awal ya kerjanya, masih belum sebulan, baru 2 minggu ya. Targetnya sih kedepannya pengennya sih melanjut kuliah lah ya, pengennya melanjut kuliah. Kuliahnya ya untuk mewujudkan impian dari orang tua ya, walaupun bukan tahun ini, pengennya sih tahun depan, tapi tergantung dari Bapak yang di atas saja lah ya, tergantung dari Tuhan, tergantung kita bagaimana niat kita untuk kedepannya, bagaimana niatnya saya nanti kedepannya, itu tergantung dari kehidupan saya sendiri. Kalau saya terlalu boros, berarti ya impian saya nggak bakalan terwujud. Tapi kalau saya masih bisa memperbaiki kembali atau bisa memberikan yang terbaik dalam hidup saya, nggak terlalu berfoya-foya banget ya, pasti akan tercapai mimpi itu, pengen kuliah. Hobi sih bulu tangkis ya, karena sering nonton yang main badminton, sering nonton di TV dulu dari zaman yang masih sekolah ya, masih SMP itu masih apa ya, masih kepengen kan, tapi yang namanya kita nggak ada alat apa itu, raket-raketnya dulu kan, namanya juga anak susah dulu di kampung yang nggak ada lapangannya, yang nggak bisa belajar ya, hanya menghobi aja dalam diri, memendam sendiri hobinya sendiri itu. Toko hobi yang saya sekarang itu ada salah yang barusan sekarang ini lagi juara sekarang ini, tapi nggak tahu namanya, nggak tahu namanya ya. Itu dia berjuang dari support dari orang tuanya, itu dia berjuang. Yang awalnya nggak diizinin ya tetap diizinin gitu, itu disupport dari ayahnya. Itu yang bikin hobi saya, itu yang bikin saya menyukai bulu tangkis gitu. Cita-cita ada 2, tapi masih tergantung dari sayanya. Pengennya jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Ngelihat kondisi yang sekarang ini kan, orang tua sakit-sakitan,
Lah, daripada orang tua berobat dengan yang lain, mending kita yang obatin gitu. Daripada orang tua membeli obat ke yang lain, mending kita yang ngasih obat tuh. Daripada orang tua pergi ke rumah sakit, mending kita yang meriksa sendiri. Itu kalau dokter ya, kalau dokter. Yang kedua, itu cita-cita dulu ya, masih semasa masih SMA. Kalau yang kedua, pengennya jadi seorang pengacara hukum. Jadi hukum, kalau dibilang membela kebenaran, ya nggak harus yang benar-benar juga gitu kan, untuk membantu orang tua saja, karena kan sekarang ini kan ya dunia nggak berpihak terus pada kita kan. Sekarang kan orang tua sering dimusuhin sama orang, sering dibenci sama orang, mungkin kan kita dibenci sama orang gitu kan ya. Kalau ada masalah sedikit, mungkin gara-gara tanah lah, mengambil tanah dari tanah kita, mengambil tanah orang lain, ya pasti daripada nyewa pengacara, mending kita yang bantuin sendiri. Nggak harus kita harus menyewa pengacara segala yang harus miliaran ya, mending kita yang bantuin sendiri ya. Jadi itulah saya, kalau yang saya pilih ya, tapi nggak tahu nantinya, tergantung terwujudnya Tuhan mengizinkan saya. Kamu mau jadi dokter ataupun mau jadi pengacara, itu sama saja bagi saya ya. Kalau kriteria pasangan, aku merindu. Kriteria pasangan kan zaman sekarang kan kebanyakan bilangnya yang baik, setia. Enggak, kriteria pasangan yang saya harapkan sekarang itu ya nggak harus sama dengan orang tua saya. Yang penting dia menerima keadaan dan kekurangan saya seperti keadaan keluarga saya, saling menerima satu sama lain, saling membantu keluarga satu sama lain ya. Contohnya kan orang tua saya susah, dia juga ikut mensupport saya ya, kita sama-sama bantu. Begitupun juga sebaliknya, kalau orang tuanya susah, saya juga harus support dia, ya udah kita bantu sama-sama. Walaupun kita nggak ada apa-apa, kita harus cari solusi gitu. Jadi begitulah saya, gitulah yang kriteria pasangan saya. Rencana nikah di mana? Ya karena saya suka K-pop atau drama Korea ya, pengennya sih kayak ala-ala Korea gitu. Tapi tergantung dari pasangan saya kayak gimana nya nanti ya. Tapi hanya karena menggemari K-pop Korea ya itulah, saya maunya sih seperti yang kayak di Korea gitu, tapi nggak harus di Korea juga gitu. Hanya rangkaian acara ini gitu kayak di Korea, terus dekorasinya itu kayak ada gambar-gambar K-pop idola gitu ya, begitulah. Ini namanya bulan madu ya lah ya. Pengennya sih di luar negeri, karena kan Jakarta kan kita udah tahu ya, pengennya sih di luar negeri lah ya. Ya mungkin kalau bisa dibilang karena dari awal lebih suka drama Korea, ya pengennya sih di Korea ya, cuma satu kota itu aja yang kepengen gitu ya. Semoga terwujud ya, doainnya buat teman-teman semua. Pesan saya buat teman-teman semua, tetap semangat dengan apapun yang Anda lakukan. Terus tetaplah berbagi kepada orang. Janganlah terlalu tinggi kesombongan, keegoisan. Janganlah juga merasa tinggi. Kalau kamu udah punya terus kamu merasa tinggi ke atas, jangan. Tetaplah rendah hati. Itu aja sih pesannya. Kalau kesan, bahagia selalu buat kalian semua, buat kita semua dan buat kalian semua. Kita tetap selalu bahagia, dan apapun yang kita miliki sekarang ini kita harus tetap syukurin gitu. Harapan buat kedepannya ya, buat kita atau buat kalian yang saat ini masih sama-sama merantau lah, sama seperti saya.
semoga kita sehat-sehat saja. Terus semoga juga YouTube yang saya dan tim saya buat sekarang ini, yang saudara-saudara saya rangkai saat ini, semoga juga bermanfaat buat semuanya, dan semoga juga berkembang lebih baik lagi supaya nantinya ada yang membuat semuanya semua kalian termotivasi lah dari kata-kata yang baik ataupun yang tidak baik dari saya gitu lah. Itu aja sih, dan jangan lupa ya di subscribe buat penonton setia, jangan lupa juga ditonton sampai habis, jangan lupa di subscribe, di share sama orang lain, yang bagus-bagusnya diambil, yang bagus-bagusnya diambil, dan jangan lupa juga di like gitu, subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Otavinis Putri Sanyahura, berasal dari Nias. Mau tahu keseruan kami seharian? Tonton terus CF Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, makasih.